Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi sahri sodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi ya di Zoom Training Akbar ya. Ini harusnya jadwal Zoom Training Sahara Academy kelas 3 ya. Berhubung, para mentor dan para ambasador pengen kita ada Zoom Training Akbar dan ada, guest star lagi, Masya Allah. Nah ini saya undang langsung ya guest star bukan bintangnya lah, mataharinya yang ada di Best Corporation. Jadi ya teman-teman semua kalau di Best Corporation ini ada bintang-bintangnya, nah sebenarnya ada mataharinya, yang bisa membuat para bintang bersinar itu pasti ada pusat cahayanya. Nah pusat cahayanya ini mataharinya insyaallah saya undang, ya untuk nanti ngasih inspirasi buat teman-teman semua, ya ngasih motivasi buat teman-teman semua, ya dan juga nanti visi misi ke depan dari perusahaan yang insyaallah ya mungkin teman-teman juga belum tahu atau teman-teman juga sekarang, banyak bertanya nih kira-kira siap nggak nih Best Corporation, ya mengarungi, kompetisi bisnis di era tahun 2025 ke depan gitu ya. Dikala, kita lihat, banyaknya, di masyarakat ya, perekonomian yang lagi menurun, terus ada juga kemarin, PHK massal, ada juga yang susah dapat kerjaan karena lowongan kerja sedikit ya. Terakhir juga yang job fair di Bekasi membludak ya. Banyak juga teman-teman Sahara yang kena PHK. Nah, bisnis ini sebenarnya jadi solusi ya. Jadi solusi, cuman teman-teman yakin atau enggak untuk berhasil di bisnis ini gitu ya. Bismillah pokoknya kita terus bergerak ya, apapun yang terjadi kalau saya selalu terus ikhtiar, yang paling penting nanti semua mitra-mitra Sarah ngikutin ya. Insya Allah setiap kegiatan yang dibuat oleh Sarah itu demi kebaikan teman-teman semua. Nah, nanti apa aja Kang yang akan dibahas? Tadi saya juga udah tanya-tanya ke para mentor yang dibahas, ya ini udah dimasukkan ke dalam inti dari broadcast, ya mulai dari perjalanan Best Corporation dari nol. Saya pengen mungkin teman-teman semua yang baru atau yang baru gabung di tahun 2025 belum terlalu kenal sejarahnya Best Corporation. Tahu-tahu masuk, terus ada sedikit pemberitaan yang kurang baik mungkin di luar sana atau di grup kemarin rame-rame gitu ya. Ada sedikit, permasalahan di grup. Nah insyaallah nanti akan kita bedah nih sebenarnya sejarahnya Best Corporation ini kayak gimana. Terus teman-teman juga harus kenal loh owner dari Best Corporation lebih lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kadang kan mungkin teman-teman tahu owner-nya hanya Pak Haji Febrian Agung tok gitu kan. Nah teman-teman cuma lihat di YouTube, ayo siapa di sini sebelum kita mulai nih ya. Insyaallah 2, 3, 5 menit lagi paling telat nih. Saya pengen nanya dulu, siapa di sini yang belum pernah ketemu Pak Haji Febrian selaku owner dari Best Corporation, ada yang belum pernah ketemu coba ketik katakan saya, ada yang belum pernah ketemu? Jadi masih banyak yang belum kenal owner Best Corporation ya, Pak Haji Febrian lebih jauh lagi berarti kan? Berarti teman-teman banyak yang belum tahu sejarahnya Pak Haji Febrian mengembangkan perusahaan ini sampai jadi Brilliant Biz ya insyaallah ke depan. Nah, insyaallah nanti kita bedah nih. Sebenarnya Pak Haji Febrian ini, awalnya gimana bisa ketemu dengan Best Corporation. Jadi, profil Pak Haji dulu mungkin nanti saya akan tanya ya, pengalamannya kayak gimana, ya supaya teman-teman lebih kenal lagi owner Best Corporation ini pengalaman di network marketing udah sejauh mana nih ya. Jadi, ini yang membuat saya sebenarnya sekarang, masih stay di Best Corporation karena yang saya lihat owner-nya gitu kan. Ibaratnya kalau saya lagi naik kapal saya lihat nahkodanya. Ketika ada kapal lain saya juga lihat nahkodanya dulu ya. Karena, nahkoda ini walaupun kita bawa kapal sebagus apapun kalau nahkodanya belum kita percaya, ya kita juga was-was ya naik kapal tersebut gitu. Kalau saya ketika memulai bisnis ini saya lihat nahkodanya siapa gitu, ada enggak, masih muda enggak gitu. Kalau saya lihat gitu, masih muda enggak gitu kan, masih fit enggak nih. Terus, IQ-nya, pemikirannya kayak gimana. Nah ini juga saya lihat gitu kan. Energinya kayak gimana? Wah, ini semua terjawab di Pak Haji Febrian ya. Apalagi Pak Haji Febrian ini seorang pembalap ya, juara terus ya. Balap motor, balap mobil. Jadi wah dari segi fisik, energi, wah ini hebat. Dari segi pemikiran, IQ, ini hebat menurut saya. Dan dari segi usia, wah masih muda guys, belum
Masih muda. Nah, ini yang membuat saya sampai detik ini ya, apapun yang terjadi saya masih ada di kapalnya Best Corporation ya. Karena saya lihat nahkodanya. Jadi teman-teman banyak yang belum ngobrol langsung ya. Bismillah ya, bentar lagi langsung saya undang aja nih ya karena udah jam 8 lewat ya. Insya Allah pembukaan udah selesai. Ya tinggal 40 peserta lagi yang bisa masuk ya. Ya kita nggak nunggu sampai 500, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Pertama kita podcast dulu mungkin ya bersama Pak Haji Febrian. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal lebih jauh lagi. Kita akan mulai bongkar nih ya. Siapa owner dari Best Corporation Syariah? Ya, sejauh mana pengalaman beliau menaungi bisnis network marketing dan apa visi misi beliau ke depan di Best Corporation dan di Brilliant Biz? Kenapa munculnya Brilliant Biz kita di tahun 2025 ini? Kenapa munculnya nggak tahun kemarin? Nah, Bismillah ya, kita akan mulai panggil ya. Siap-siap ya, karena ini bukan di ruang pertemuan, jadi nggak bisa upload ya teman-teman semua ya. Bismillah kita panggil dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggil owner Best Corporation Pak Haji Febrian Agung. Pak Haji udah masuk Pak Haji? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jel- akhirnya saya bisa Zoom bareng. Ini pertama kali Aduh, juga loh. Saya bisa Zoom meeting bareng. Saya tuh canggung loh ya. Mau Zoom meeting bareng owner Pak Haji Febrian Agung. Tapi mau nggak mau sekarang kita harus paham nih ya Pak Haji ini seorang owner tapi seorang leader juga loh di dunia network marketing. Ternyata Pak Haji Febrian ini mentor kita juga. Makanya kita perlu belajar lebih jauh dengan Pak Haji Febrian. Kalau sebelumnya teman-teman belajarnya ke siapa aja masuk. Nah sekarang kita kan belajar ke pakarnya pakar. Masya Allah. Pak Haji boleh dong kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar Pak Haji. boleh dong. Lama Nah, juga nggak apa-apa, nggak harus sebentar. maju nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman pernah di sini itu live Zoom itu sampai jam 2 malam pernah itu. Tapi akhirnya Masa? pusing besoknya Waduh, waktu masa-masa kemarin, bulan-bulan kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai kondusif Pak Haji. Pak Haji tapi udah sehat ya sekarang ya, udah bugar kayaknya nih. Kalau dari mimik mukanya. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Haji, Minum kolagen dulu ya. minum kolagen dulu sama kita ting dulu. Masya Allah. Saya juga minum kolagen dulu. Kalau malam itu enaknya minum kolagen. Kalau kopi jadi nggak ngantuk nantinya. Kalau kopi susah tidur nanti. Iya, susah tidur. Pak Haji pengen tahu dong, kita nih pengen tahu sejarah Pak Haji mulai bisnis tuh kapan? Pak Haji itu sebenarnya lahir dari orang kaya kayaknya ya, punya privilege tahu-tahu sama orang tuanya difasilitasin, akhirnya bisa ya pinter lah disekolahin di sekolah-sekolah yang besar, sampai bisa kuliah di ITB gitu ya. Ini apakah seperti itu Pak Haji? Punya privilege menjadi orang tua kaya sehingga sekolahnya emang ya kalau sekolah bagus pastilah melahirkan orang yang berkualitas, IQ tinggi, akhirnya pintar bisa memimpin perusahaan. Gimana Pak Haji? Background Pak Haji Febrian nih? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Algian yang udah mengundang saya ini. Saya merasa terhormat sekali diundang untuk acara Zoom di tim Sahara ini. Suara saya jelas? Jelas ya Mas ya? Jelas, 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 Jelas ya, jelas. oke. Saya merasa senang banget dan sebenarnya eh, tatap mata meskipun tidak secara langsung ya seperti ini tuh saya senang sekali ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke depannya bisa dirutinkan dan saya mohon izin tadi ngebuka dulu dengan doa karena mudah-mudahan ini Zoom kita yang nggak tahu sampai jam berapa nanti selesai sampai sahur Sahur ntar lagi. sampai sahur Arafah puasa Arafah atau sampai jam 10 atau jam 9 nanti mudah-mudahan bisa menjadi asbab hidayah.
bagi siapapun yang mendengarkan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi asbab pencerahan dan menjadi asbab perbaikan ekonomi bagi teman-teman semua yang sudah berbaik hati meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita bersama-sama di podcast malam ini, Mas Algian. Siap. Jadi mudah-mudahan malam ini menjadi keberkahan ya. Amin ya Ini Allah. kalau teman-teman yang lagi di Tanah Suci ini lagi sedang berjibaku ini, Iya, lagi bentar sedang lagi. berjuang. Saya dulu masih ingat banget itu. Waktu kita geser dari, ini tanggal 8 Zulhijjah berarti ya. Mm-mm. Ini kita mau geser dari Zulaifah atau dari apa ya, menuju Arafah ya. Besok itu kan Lagi harus di menuju Arafah ya. Arafah. Ini luar biasa Berapa perjuangannya. kilometer itu jalannya ya? Bukan masalah berapa kilometernya, tapi Mm. macetnya luar Macetnya. biasa. Jadi sepanjang malam itu kita cuma di jalan aja gitu. Karena kan kita Masya. harus besoknya itu kan harus sudah wukuf di Arafah ya, tanggal 9 itu. Jadi tidak ada haji tanpa wukuf di Arafah. Jadi puncak ibadah haji itu ya tanggal 9 Dzulhijjah itu Mm. wukuf di Arafah. Jadi barang siapa yang berpuasa selagi orang-orang haji sedang wukuf di Arafah, maka insya Allah ketika puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dan juga Masya Allah. diampuni dosa 2 tahun, masya Allah, Oh, satu amin. tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang, yang dalam artian ketika puasa kita besok itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka 1 tahun ke depan itu kita akan dinaungi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ini luar biasa loh. Masya Allah, Jadi merinding nih. dia diampuni 1 tahun yang telah lalu dan diampuni dosa 1 tahun yang akan datang. Nah, kalau kata para ulama, diampuni dosa 1 tahun yang akan datang itu maksudnya setahun ke depan itu kita ini akan dilimpahi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Mm. langkah-langkah kita 1 tahun ke depan itu akan dibimbing oleh Allah supaya mengambil langkah-langkah yang terbaik. Ya, kalaupun bisnis dia akan mengambil bisnis yang terbaik, bukan bisnis yang mendolim gitu ya. Dan insya Allah 1 tahun ke depan ini kalau besok kita puasa dan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 1 tahun ke depan ini nggak akan terjebak lagi pinjol. Amin. Benar nggak Mas? Betul, Ya tadi saya udah kan? posting ya. Iya, 1 tahun ke depan dapat naungan, lindungan, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah 1 tahun ke depan itu nggak ada istilahnya 1 tahun ke depan itu kita uh, terjebak dalam dosa Riba. riba gitu Nah, ya, gitu. insya Allah. Jadi mudah-mudahan besok kita semuanya puasa Arafah ya, insya Allah ya. Insya Allah. Nah, terus ngomong-ngomong, lanjutin cerita pertanyaan dari Mas Algian. Iya nih, banyak yang pengen Nah, kenal lebih jauh tentang betul Pak Haji sekali. Febrian ya. Saya itu punya privilege yang sangat besar. Apa nih privilege-nya nih? Jangan-jangan kita nggak punya, Pak Haji punya. Saya memiliki sebuah privilege yang tidak anak-anak saya punyai, Apa tuh, apa tuh? yaitu tidak punya apa-apa. Wah, itu bukan privilege, Pak. Privilege, Mas. Keterbatasan itu, ha? Oh, itu privilege. Hmm. Ya, mungkin kalau anak-anak saya sekarang, ya mau minta apa aja, misal pun saya nggak Hmm. kasih ya, misal pun nggak saya kasih, ada mamahnya. Iya, 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 iya. Minta ke mamahnya ya. Papahnya mau tegas ke anaknya, mau galak ke anaknya. Si anak apa namanya curhat sama mamahnya. Wah, udah gagal deh apa namanya misi kita yang pengen bikin anak kita itu lebih fighter ya, lebih seperti kita dulu yang nggak punya apa-apa. Jadi saya latar belakang itu almarhum bapak saya itu sopir bus. Supir bus. Di mana, Ya, Pak Haji? di Solo. Di Solo. Oh. Ya, bapak saya sopir bus, Mas. Tapi itu yang membuat saya apa ya? Ya seperti sekarang ini. Ya, memiliki jiwa fighter, memiliki jiwa petarung gitu ya. Karena dari kecil itu luar biasa gitu. Jadi ada sebuah cerita ya. Jadi mama saya itu, bapak saya, mama saya itu jahit jahit baju.
Hmm, sebagai buruh ya, bukan. buruh jahit ya. Iya, mama saya punya ibu ya almarhum nenek itu eh, sertifikat rumahnya itu dipinjam sama almarhum kakaknya mama untuk bisnis. Hmm. Nah, digadaikan di bank BRI kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya dalam hitungan berapa bulan ternyata kena tipu sama orang, bisnisnya bangkrut, dan akhirnya setiap bulan itu yang nyicil itu bapak dan mama saya. Nah, jadi meskipun bapak sama mama saya bekerja, bapak sebagai sopir bus, mama sebagai buruh jahit, tapi karena punya tanggungan yang sangat besar tiap bulan untuk nyicil eh, cicilan bulanan yang rumah nenek saya tadi dipakai oleh almarhum Ua ya, itu akhirnya ya kami hidup dengan sangat eh, apa ya sempit banget lah ya. Bahkan ada satu waktu Mas, saya itu sama mama sama bapak itu tuh tinggal di cuma satu kamar ya. Waduh, Jadi ukuran berapa kali berapa ya? Mungkin nggak nyampe setengah dari ruang tamu saya sekarang ini. umur berapa itu Pak Ji? Nah, ini ruang tamu saya dulu, rumah saya waktu saya masih TK, masih SD itu kecil sekali dan itu tinggal bapak, mama, dan saya bertiga. Saya, Mas Randu, sama Mas Sony. Dapur di situ, ruang ruang nonton TV di situ, pokoknya semuanya tuh di satu ruangan. Dan suatu ketika ada satu tetangga yang lewat di depan tempat kami tinggal itu mengucapkan suatu ucapan yang sampai detik ini momen tersebut itu membekas di pikiran, di alam bawah sadar saya dan di hati saya. Hmm. Tahu nggak dia ngomong apa, Mas? Apa-apa tuh? Wah, Mama saya kan namanya Sri Lestari ya. iya, Nah, iya. dia ngomong gini, les, iki omah apa kandang toh? Waduh, innalillah. Kejam banget Pakai itu. bahasa Jawa ya. Iya, iya. Les, iki omah apa kandang toh? Gitu. Ah, terus mungkin bercanda ya, mungkin bercanda konteksnya saya nggak tahu, tapi mama saya cuek aja gitu ya. Tapi waktu itu kebetulan saya dengar, Mas. Nah, di situ saya waktu itu masih kelas-kelas 2, 3, atau 4 SD lah, saya lupa ya. Dan di situ saya memberikan janji, saya ngomong sama mama saya, "Mah, doain ya Mah ya, anakmu sukses. Nanti kalau besar mama tak bikinkan rumah yang besar, tak bikinkan Masya Allah. istana." Gitu, Mas. Iya, Nah, dari kadang situ saya belajar dengan sungguh-sungguh, Mas. Ya, saya tiap hari itu belajar tuh sampai jam 9, jam 10 malam gitu ya. Alhamdulillah SD itu dari kelas 3 ya, kelas 3 sampai kelas 6 itu saya nggak pernah nggak ranking satu. aduh, SMP saya selalu ranking satu dari kelas 1 sampai kelas 3, bahkan lulus SMP itu NEM saya itu tertinggi sekota Solo dan sepulau Jawa itu nomor 6. bisa Nah, belajar di rumah yang sekecil itu ya? ya karena kan motivasi, Iya. motivasi. Nah, terus pas waktu SMA, saya masuk di SMA 3 Solo, kelas 1, kelas 2 saya nggak pernah ranking satu, karena waktu SMA itu saya aktif banget organisasi. Jadi Hmm. saya ikut OSIS, ROIS, KIR, sama Taekwondo. Jadi ada 4 ekskul yang benar-benar saya gelutin sampai saya jadi ketua kelompok ilmiah remaja. Terus di kerohanian Islam juga aktif. Terus pokoknya aktif banget lah. Jadi kelas 1 sampai kelas 2 itu saya nggak bersinar, ya. Nggak pernah ranking 1, 2 gitu, nggak pernah. Gitu. Karena saya lagi hobi banget menyalurkan minat saya sebagai seorang leader. Hmm. Bahkan sampai handle di OSIS, terus kerohanian Islam, aktif di Taekwondo, sampai lomba-lomba juga. Terus sama ketua umum kelompok ilmiah remaja di SMA 3 Solo. Nah, cuman waktu itu ketika naik kelas 3, saya langsung klik. Saya udah nggak bisa main-main lagi. Saya mau kuliah, saya harus masuk kuliah universitas yang terbaik. Ya, karena Hmm. saya punya janji sama mama
saya mau jadi orang yang sukses gitu. Akhirnya ketika naik kelas 3 itu saya memutuskan berhenti dari seluruh uh, organisasi, fokus belajar. Dan alhamdulillah waktu masuk naik kelas 3 itu kan ada tes minat bakat ya Mas ya. Iya, iya, iya. IPA atau IPS. Nah, dari Mm-mm. semenjak tes minat bakat itu saya berhenti, benar-benar kegiatan-kegiatan ekskul itu saya berhenti dan alhamdulillah ya diberikan suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah tes minat bakat tersebut, saya dipanggil sama guru-guru Mm-mm. di SMA 3 Solo, Mas. Nah, dipanggil, ternyata guru saya bilang sama saya, Febrian, wah, selamat ya, selamat loh, selamat apa Bu? Ini loh, hasil tes minat bakat atau tes IQ-nya sudah keluar. Ini kamu sekota Solo IQ-mu tertinggi katanya gitu. Wow, Masya Allah, kok bisa Alhamdulillah. gitu ya? Ya, kalau nggak salah waktu itu 131. Ya, Waduh, 131. gede banget Alhamdulillah. itu, tinggi Eh? 130 itu. 131 itu kalau dilihat di klasifikasi itu sudah masuk antara cerdas dan jenius, tapi belum Waduh, belum jenius banget sih. jauh loh sama rata-rata EQ masyarakat Indonesia, katanya di angka 70-an kata. 78 tujuh katanya delapan ya. Indonesia. Berarti 78. 130 hampir 2 kali lipat ya, guys. Saya 131. Dan waktu itu guru-guru sampai pada kaget semua. Loh, ini kan Febrian ini kan nggak pernah ranking gitu loh. Mas. Jadi Mm-mm. kelas 1 sama kelas 2 itu saya nggak pernah ranking. Karena saya aktif kegiatan. Kok IQ-nya tertinggi gitu kan. Nah, dari situ itu jadi motivasi buat saya juga. Oh, ternyata aku kemarin nggak ranking itu bukan karena SMA 3 itu pinter semua gitu ya. IQ-nya itu masih di bawah saya. Ternyata saya nggak belajar. Nah, setelah itu saya belajar pol-polan dan akhirnya pas kelas 3 itu eh catur wulan 1, cawu 2, cawu 3 saya ranking 1, ranking 1, ranking 1 dan waktu lulus SMA 3 Solo pun saya peringkat 1 paralel dari seluruh kelas gitu. Hmm. Alhamdulillah. Terus waktu milih apa namanya ujian nasional universitas waktu itu namanya UMPTN ya. Kalau sekarang Mm-mm. namanya apa ya? Apa tuh? Zaman saya SPMB, nggak tahu zaman sekarang. SPMB ya. Oh, zaman Mas Algian Iya, SPMB. SPMB zaman Kalau saya. zaman Kalau saya sekarang, dulu UMPTN ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, hmm, nah itu kan ujiannya serentak ya seluruh Indonesia ya. Nggak tahu kalau sekarang iya. serentak atau enggak. Ujiannya di Dan itu Bandung langsung alhamdulillah biasanya. nilai saya itu se-Indonesia nomor 11, Mas. Nomor 11. Iya, Wah, se-Indonesia. se-Indonesia, bukan Iya, se-Solo lagi ya. se-Indonesia. Heeh. Se-Indonesia saya nomor 11 Terus alhamdulillah. pilih universitas apa aja? Saya waktu itu tadinya mau masuk ke kedokteran UNS. Tadinya Hmm, pengen jadi dokter. Karena saya dulu sering sakit, Mas. sering sakit. Sering sakit. Pembalap sering Jadi sakit waktu sekarang. SD, SMP, SMA itu saya sering banget sakit. Nah, sampai tahun-tahun 2019 itu saya masih sering sakit. Nah, setelah tahun 2019 saya hampir nggak pernah sakit. Kenapa coba, Mas? Kenapa kok bisa? Beda Amandel. beda umur. Oh, Amandel, udah karena dicabut amandel. amandelnya, diambil. Ya, 2019 itu amandel saya dicabut. Setelah itu, alhamdulillah saya jarang gitu Hmm. ya kena radang, apa namanya sakit panas, demam, flu gitu tuh jarang alhamdulillah. Jadi dulu itu saya sering banget sakit. Setiap bulan itu pasti ada bolosnya gitu kan, nggak masuknya karena sakit itu. Jadi di situ tuh saya kayak jadi pengen wah jadi dokter aja deh gitu kan, sering ketemu Hmm. sama dokter gitu. Cuman waktu saya ngobrol sama teman-teman, teman-teman pada bilang, Feb, kamu kan pinter gitu kan, ngapain apa namanya masih di Solo? Ayolah ini apa namanya hijrah hijrah atau apa namanya merantau merantau gitu. Merantau. Merantau. Nah, akhirnya saya merantau ke Bandung karena saya milih ITB. Saya masuk ke ITB dan alhamdulillah ternyata jurusannya tepat ya, teknik Apa tuh? kimia. Teknik kimia keterima ya Teknik langsung kimia, ya. ya. Jadi sampai Waduh. sekarang kepake Waduh, saya teknik aja nggak lolos kimia. waktu itu daftar ITB. Ya, Nggak kalau lolos saya saya semua pilihan. waktu itu jadi dokter kayaknya ketemu sama Mas Algianya di rumah sakit deh, bukan di Iya, Zoom. wah, jadi dokter Febrian nantinya. Iya, Aduh. Hebat loh, orang yang masuk ITB ketemunya itu di hebat loh. Jujur di Purwakarta aja banyak yang keterima, termasuk saya itu cita-citanya masuk ITB. Nggak keterima ya. dengan cara bener pun.
Tapi Pak Haji Mm, Febrian mm, mm. ya dengan ternyata nggak ada privilege ya teman-teman, bukan jadi orang kaya. Saya kira dari orang kaya Pak Haji Febrian itu bisa masuk ITB. Karena kan orang kaya biasanya pakai kacamata, rambut belah pinggir, jadi butuh buku gitu. Makanya masuk ITB. Nah, ini Pak Haji Febrian dari jalur langit kayaknya nih, ujuk-ujuk pinter ya di kelas 3-nya. Namanya jenius jadinya. Akhirnya bisa lolos ITB, Masya Allah. Jadi mahasiswa baik nih, Pak Haji Febrian ya. Nah, ketika saya masuk ke ITB, itu pertama kalinya dalam seumur hidup saya menginjakkan kaki di luar kota, Mm-mm. di luar kota Solo. Dan tahu nggak Mas, ketika saya dapat surat diterima di ITB itu, biasanya kalau orang tua itu akan senang semuanya ya. Iya betul lah. Ini diterima di institut terbaik di Indonesia tanpa amplop serupiah pun gitu kan, Mm-mm. resmi gitu kan, tanpa nyogok, tanpa apapun, bener-bener tanpa bayar apapun diterima. Itu kan biasanya orang tua bahagia nggak Mas? Bahagialah, wah itu Bahagia ya. apalagi ITB. Tapi mama saya nangis, Lah, kenapa mau ditinggal anaknya atau gimana? nggak punya Oh uang, iya iya nggak iya. punya uang. Dan saya itu berangkat ke Bandung itu nggak bawa uang, naik kereta bareng temen, nggak dibekelin uang, dan tidak diantar sama orang tua. Biasanya tuh orang tua tuh saking senengnya masuk masuk ITB, masuk Nah, universitas itu gede, orang pada yang, jual-jual tanah, biasanya jual tanah, jual rumah nah, buat kalau anaknya. ada yang dijual, kalau nggak ada yang dijual gimana, Mas? Enggak ada yang dijual. Nggak ada, gitu. Jadi saya berangkat ke Bandung itu bener-bener bawa badan sama bawa baju cuma berapa potong aja gitu. Itu udah posisinya udah keterima kan, udah Sampai masuk. di Bandung pun, saya tidak tahu saya harus tinggal di mana. Masa sih? Iya bener, demi Lah, Allah. lah Sampai di baru. Bandung pun saya nggak tahu ini saya harus tinggal di mana gitu. Karena saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara di Bandung. Nah, akhirnya waktu itu saya numpang 1 bulan di kos-kosan senior saya di Hmm. SMA 3 gitu. 1 bulan saya numpang gitu. Saya masih ingat sekali, itu luar biasa lah. Gimana sih numpang gitu kan? Hmm. Nah, dari situ waktu saya kuliah di ITB, eh, akhirnya saya sedikit mutung. Oh, neta mutung Karena tenon kan saya berarti. pengen kuliah itu pengen jadi orang kaya kan, pengen Betul. mensukseskan Orang keluarga tua, saya Mas keluarga, ya. ya. Nah, saya nanya tuh sama teman-teman di kampus, kakak kelas dan lain sebagainya. Kalau lulusan teknik kimia ITB itu gajinya berapa sih? Gitu. Ternyata waktu itu bilangnya itu fresh graduate itu ya rata-rata 10 sampai 20 juta. Udah lumayan gede waktu itu. Ya, sebenarnya sudah lumayan gede ya. Sebenarnya udah Hmm. lumayan gede ya. Cuman dalam standar saya yang saya pengen mensukseskan orang tua, bangunin rumah istana buat orang tua saya, belum lagi buat saya sendiri nantinya. Kira-kira bisa nggak sih? Misal gaji sebulan 10 juta, 15 juta gitu. Wah, itu cukup buat keluarga sendiri doang. Iya, betul sekali. Buat beli mobil pun bisa beli cash atau nyicil? Nyicil lah. Nyicil. Jadi beli mobil nyicil, beli rumah nyicil, belum lagi untuk bahagiain orang tua, Mm-mm. naik hajiin orang tua, umroh. Ya, sepertinya nggak bisa. Dari situ saya pusing gitu. Terus terus aku harus gimana gitu kan? Saya harus Hmm. gimana? Saya tuh pengen sukses gitu kan. Pengen kayak orang di Solo itu, ada deket rumah saya itu, di pinggir jalan raya yang ke arah Taman Sirwadari itu, di pojokan itu ada rumah besar sekali di pojokan jalan raya. Yang alah, saya mikir ini orang siapa, kerjanya apa? Ternyata dia bukan pekerja, tapi dia adalah bisnis Bisnismen. owner. Nah, oleh karena itu, ketika saya kuliah dulu, saya akhirnya nggak fokus kuliah, Mas, jadi kuliah akhirnya fokusnya berapa bisnis. lama? Akhirnya bisnis saya. Banyaknya bisnis ya? Iya, akhirnya bisnis. Saya waktu itu belajar banyak tentang leadership, people skill, public speaking, dan lain sebagainya ya. Itu di perusahaan dari China ya. Singalangit Hmm. Jaya, mungkin pernah dengar ya. Itu network marketing langsung berarti ya? Iya, Pengalaman pertama ya? perusahaan ya Singalangit. Ya. Saya di situ belajar lumayan lama Mas, dari tahun 2003, 4, 5, kurang lebih 3 tahunan lah.
3 tahun, 4 tahun saya belajar. Akhirnya Allah berkehendak tahun 2007 saya bersama sahabat saya waktu itu membangun sebuah perusahaan yang sampai detik ini pun namanya masih dikenal, yaitu Apa tuh? DBS. Oh, DBS. Itu posisi Pak Ya, Haji masih kuliah atau gimana itu? masih. Oh, masih kuliah. Udah Ya, udah masih mulai kuliah. jalan bisnisnya ya? Iya, alhamdulillah. Dari situ saya bikin perusahaan yang sampai detik ini servernya masih kita pakai. Oh Diagram gitu. jaringannya pun masih kita pakai diagram jaringan yang sama dari tahun 2007 sampai 2025. Ih, 18 18 tahun tahun. itu. Ya. Jadi perusahaan yang sekarang kita naungi sekarang ini di Kompleks Surapati Core itu bukanlah perusahaan yang umurnya baru 7 tahun, bukan. Tapi sebetulnya sudah 18 tahun. Jadi Masya Allah. waktu tahun 2007 saya bersama teman saya di teknik elektro itu dia membangun sebuah server pulsa elektronik yang saat itu termasuk yang terbesar di Bandung. Tapi dia nggak pinter jualan. Nah, saya Hmm. akhirnya pokoknya berjodoh aja sama dia. Akhirnya saya bikin network. Akhirnya dia kebingungan bagaimana bisa jualan pulsa dari Aceh sampai Jayapura. Nah, saya yang masarinnya gitulah. Bayangin seorang anak kuliah sebulan ngantongin 150 miliar tahun 2007. 2007. 150 miliar Tuh. sampai 200 miliar omset. Umur saya waktu itu sekitar 24 tahun. 2007, saya 2000. 2008 saya ditawarin DBS waktu saya kuliah kelas 1 tingkat. Cuman saya nggak daftar karena nggak ngerti Gak titik-titik ngerti itu ya. maksudnya apa gitu kan. Iya. Jualan pulsa kok ada titik-titiknya. Saya nggak Nah, daftar dulu. itulah yang membangun kerajaan bisnis saya, Mas. Jadi the right man on the right place on the right time with the right partner with the right business. Pokoknya mestakung ya, semesta mendukung kun fayakunnya Allah membuat saya from zero to hero tahun 2007 Itu dari cepet posisinya langsung ya, langsung naik langsung ya. jebret. Waduh, Karena waktu itu kita adalah the first network marketing di Indonesia yang jualan pulsa elektronik. Pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Indonesia menjadi trendsetter langsung booming dari Aceh sampai Papua. Ya, kan perlu langsung. tim Pak Haji. Emang Pak Haji Hah? emang udah disiapin timnya udah ada itu. Teman-teman kuliah Ya, semua. ya inilah kerja apa ya? Dari pagi ke pagi lagi lah. Dari pagi ke pagi lagi ya. Pokoknya segala rintangan itu pasti ada ya. Dan banyak orang yang mencoba mengikuti tapi nggak bisa. Kenapa? Karena hanya ada satu aqua, meskipun banyak air mineral yang lain. Oh iya ya. Hanya ada Biasanya kan satu. startup perusahaan itu Ya, perlu 1 2 3 tahun dulu baru jalan. Ini Pak Haji tahun pertama langsung booming ya. wah, pokoknya dulu itu mestakung banget lah. Pokoknya benar-benar dikasih pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. eh, kita meledak luar biasa, gitu. Apalagi eh, omsetnya itu semuanya cash and carry kan. Jadi justru gitu kita kebingungan nerima duit banyak, Mas. Oh, Paham nggak? iya Jadi iya. kan orang mau jualan pulsa itu saya perlu ngemodal nggak? Saya sebagai owner perlu ngemodal nggak, Mas? Nggak perlu kan ada providernya ya. Apakah saya harus nalangin dulu beli barang? Ya langsung perantara aja mungkin. Nggak perlu. Kenapa? Mm-mm. Justru saya dititipin duit banyak sekali. Sama para provider gitu. Bukan Sama sama siapa dong? agen saya. Agen saya ada 6 Oh, juta, Mas. agennya. Agen pulsa saya itu ada 6 juta di seluruh Indonesia. Yang aktif sih mungkin sekitar 1 juta ya. Sisa-sisanya itu mungkin orang daftar terus nggak aktif, daftar nggak aktif gitu ya. Ya ya Ya, ya. Jadi bayangin ada orang jadi agen pulsa saya 1 juta orang dan mereka itu sebelum mereka transaksi, mereka deposit dulu. Nitip duit dulu ke saya. Jadi saat itu saya itu punya saldo rekening itu ratusan miliar saldo diam. iya, mana Makanya pulsa itu kan nggak ada produknya, jadi nggak usah nyetok-nyetok iya, segala ya.
justru malah orang yang mau beli itu deposit dulu, Mas. Iya, Bro. Agen-agen pulsa itu. Dia deposit dulu misal mau jualan hari ini 1 juta, ya dia transfer dulu 1 juta ke server. Nah, baru dia bisa transaksi. Nah, ini bisnis kuno ya. Sekarang udah nggak bisa jalan karena kita mau ngisi pulsa udah semua aplikasi udah ada. Ya, Berapa kekayaan yang Pak Haji dapat dari DBS itu waktu di umur ya 20 alhamdulillah tahunan sih tuh? ratusan miliar ada, alhamdulillah. Semiliar. Belum nikah kan itu posisi? Ratusan miliar, Mas, bukan Udah nih semiliar. ratusan miliar udah nikah belum itu Pak Haji? Ya sudah. Oh, udah nikah. Jadi saat itu tuh ini rezeki anak saya yang pertama. Jadi DBS itu lahir saat anak pertama saya lahir. Oh. Iya, saat anak pertama saya lahir, DBS itu lahir. Jadi DBS itu banyak yang orang duta bisnis school ya, tapi banyak juga orang yang mengartikannya duit banyak sekali. DBS. Saya sendiri pun juga, masya Allah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikasih modal bisnis saya selanjutnya itu ya awalnya dari DBS itu. Akhirnya Hmm. bisa melakukan banyak bisnis gitu kan, sampai bisnis yang sampai sekarang ini memang awalnya dari DBS itu. Dan DBS ini bisnis yang sebenarnya servernya, jaringannya itu sampai sekarang masih ada, masih Jadi belum berjalan pernah sampai ditutup detik walaupun ini. DBS Nggak dulu pernah kan ditutup, hanya kabarnya kan tutup. rebranding. Oh, Kata rebranding ya. siapa? Nggak ada DBS tutup. Kalau DBS tutup, kenapa kantor DBS kita tempatin sekarang? Iya, yang Tebet juga itu asalnya DBS. Itu DBS, kantor Oh. DBS juga. Iya, Iya, kalau jadi biasanya kan bisa kalau MLM kalau tutup ownernya kalau tutup, pindah-pindah ya. nah, kalau tutup kan kita pasti punya hutang ke mitra kan. Mm-mm. Nah, jadi dari DBS dulu itu kita rebranding itu tahun 2014 menjadi SBI. Apa tuh Ya, SBI, cuman Pak Haji? Sinergi Bangun Internasional. Ada produknya dulu langsung ya. Nah, kita berubah dari perusahaan yang fokusnya di payment menjadi perusahaan MLM murni. Tahun Hmm. 2013-2014 lah. 2013-2014 itu peralihan dari DBS menjadi SBI, Sinergi Bangun Internasional, di mana waktu itu tuh saya mulai ngeluarin produk banyak. Ya kayak kopi, Slim, terus Habatus Sauda, Hubs Pro. Nah, itu Kopi udah ada ya dari awal ya kopi dari ya. tahun 2013-2014. Cuman nggak berkembang ya sampai akhirnya 2018 baru meledak. Apa tuh? Ya, Kenapa bisa meledak 2018? 2017 itu saya posisi masih punya hutang banyak banget karena uh, uang yang saya dapatkan di DBS dulu ya, sekian ratus miliar itu banyak kan saya investasikan di tanah dan properti yang waktu itu Hmm. nggak liquid. Ya, saya banyak beli aset-aset dengan nyicil dan lain sebagainya. Akhirnya 2014 itu karena bisnis saya nggak jalan, saya harus nanggung cicilan itu luar biasa banget. Berapa utang tuh, Pak Haji? Nggak banyak sih, cuma sekitar 20 miliaran. Innalillahi 20 miliar. Ya, tapi kan kalau dihitung dari aset saya, Asetnya lebih dari 2 miliar nilainya. jauh, jauh di atas 100 asetnya. Cuman kan aset itu berupa tanah, rumah, bangunan, ruko. Saya ruko di Surapati Core itu pernah punya hampir 40 unit Wah, di Surapati Core. berapa Iya, tikor? iya. Termasuk 6 unit, 600 meter persegi yang sekarang jadi masjid. Saya wakafkan jadi masjid itu juga. Itu ruko-ruko saya kan kita bangun jadi masjid Alim Tias gitu kan. Terus bank-bank yang di depan itu tuh semuanya nyewa Iya. ke saya. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Iya. Wih, nggak ada yang tahu itu guys. Taunya Pak Haji itu nyewa ke Indomaret katanya dulu. Jadi bisa ditanya ke kalau main ke kantor ya, kali-kali nanya ke security lah, security kawasan ya, security komplek ya, jangan Iya, iya, iya. security PTBAS. Kalau security PTBAS kan itu kan orang-orang baru. Tapi kalau security kompleks, security kawasan itu saya lihat beberapa orang mereka itu udah kerja di situ ada yang 15 tahun, 20 tahun. Nah, mereka tahu sekali saya itu termasuk orang yang pertama kali ngantor di Surapati Core ya. No, Masya Allah. Iya, dan
ya sampai detik ini pun masih menjadi pemilik terbanyak di situ, gitu. Sekarang sih Banyak berarti masih ya. ada sekitar Ada berapa lagi, Pak? 20-an lebih, hampir 30 unit. 30 unit. Itu hasil dari bisnis DBS. DBS, banyak banget itu Iya, aset iya, propertinya. makanya duit banyak sekali. Nah, jadi saya dari dulu memang di Surapati Core, gitu kan. Nah, cuman ketika terjadi resesi ya, itu saya Mm-mm. mau jual aset itu sulit sekali, Mas. Jadi saya punya cicilan sebulan sekian ratus juta itu nggak bisa bayar, pusing. Nah, Mm-mm. tapi alhamdulillah pertengahan tahun 2017 itu saya diajak teman untuk ikut itikaf 3 hari. Nah, cikal bakalnya SLC itu. Nah, dari situlah 2000. saya ikut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi belum masuk di hati gitu kan. Nah, tapi akhirnya setelah 3 kali ikutan SLC, Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati saya. Yang tadinya mikirkan diri sendiri, akhirnya mikir, wah ini SLC luar biasa nih. Kalau banyak orang ikutan SLC nih, bakal jadi asbab hidayah untuk banyak orang gitu kan. Mm-mm. Nah, dari situ saya banyak nangis. Itu di bulan Agustus 2017. Setiap SLC baca Quran dikit nangis. Sholat, qiyamul lail nangis gitu kan. Akhirnya setelah bulan Agustus itu 2017 saya memutuskan untuk pokoknya setiap hari saya akan ketemu orang ngajak SLC. Ketemu orang ngajak SLC. Ketemu orang ngajak SLC. Ketemu orang ngajak SLC. Dan itu saya jalankan 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November. Nah, November 2017, qadarullah, kun fayakunnya Allah, hutang saya 20 miliar tahu-tahu lunas. Wah, gimana ceritanya tuh? Iya, Dari wallahu SLC langsung alam, lunas. wallahu alam. Pokoknya Agustus, September, Oktober, November itu saya bener-bener pokoknya ketemu orang ajak SLC, ketemu orang ajak SLC, ketemu ajak SLC, Allah ngasih keajaiban. November 2017 hutang saya lunas semuanya. Jadi aset-aset yang tadinya setengah mati mau saya jual itu banyak yang laku, bahkan lakunya itu di atas harga pasar. Wih, Itu luar biasa. Contoh kayak saya punya ruko di MTC, saya beli cuma 900 juta, laku 1,8 miliar, yang beli nggak nawar. waduh, Iya, untung itu mah. iya makanya itu keajaiban luar biasa, Mas. Jadi saya waktu itu jadi berpikir gini, apa ya? Saya waktu 2014 sampai 2017 ya, saya dengan ujubnya saya mau ujub, saya merasa bahwa saya pinter, saya bisa berbisnis, saya dikasih Allah Subhanahu Wa Taala kecerdasan, saya pasti bisa bekerja, saya pasti bisa membangun bisnis, saya pasti sukses, saya bisa lunasin utang. Jadi saya kerja kerja terus keliling mana kemana-mana. Tapi ternyata 2014, 15, 16, 17, 4 tahun utang saya nggak lunas. Hmm. Tapi ketika kita bersujud kepada Allah, minta maaf, minta ampun kepada Allah, kita sadar bahwasanya riba itu adalah dosa yang besar, nangis, bahwasanya kita ini nggak punya daya dan kekuatan, yang punya daya dan kekuatan itu hanya Allah. Dan alhamdulillah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam waktu 4 tahun saya mau melunasin dengan kerja keras saya, ternyata nggak lunas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cukup 4 bulan dengan pertolongannya lunas 20 Masya Allah, miliar. lunas ya. Iya, pokoknya tahu-tahu saya ruko yang di Surapati Core itu ada laku mungkin 10 waktu itu. Cepet Waduh. banget, kilat gitu, laku gitu. Terus ruko yang di MTC juga laku, dan lakunya itu contoh ruko di Surapati Core, Mas. Saya beli 1,5 miliar, Mm-mm. lakunya 3,5 miliar. Wih, hampir Iya, 2 kali lipatnya ngeri guys. memang. Luar Ada biasa. satu ruko yang lakunya segitu. Gitu. Jadi mau jadi bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan ya, masya Allah. Tadi perasaan baru 400, sekarang udah 664, Perasaan Mas. ini Zoom cuma nyampe 500, saya belinya itu 500 maksimal, kenapa sampai 600 ya? Iya, Agak ngerti masya saya. Allah. Ya mudah-mudadan jadi asbab hidayah, Mas ya. Iya, Jadi Masya Allah. teman-teman semuanya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, yang ketika Anda saat ini sedang banyak problem, banyak masalah, banyak tantangan, ya banyak ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah Subhanahu Wa Taala tinggal berkata kun fayakun, udah.
tahu-tahu kita itu ya menjadi lapang gitu ya, menjadi lapang, menjadi mudah, apapun yang kita kerjakan mudah. Karena kerja itu adalah ikhtiar. Tapi yang bikin kita kaya bukan kerja kita, tapi Allah yang bikin kita kaya. Ya, jadi susu itu bukan dari sapi, Mas, bukan. Bukan ya? Bukan. Susu itu dari Allah, bukan dari sapi. Karena nanti di surga ada susu nggak ada sapinya. Iya, ada sungai juga. Ada kayak sungai susu. susu. Ada sungai susu itu emang dari mana sapi ya? gitu. Iya, gitu, Mas. Jadi, perantaranya doang sapi. Makanya jadi ikhtiar kita itu adalah bukan sapinya gitu loh. Ya memang sih wasilahnya itu susu itu dari sapi gitu ya. Tapi bukan karena sapinya jadi keluar susu itu, tapi karena kun fayakunnya Allah. Ya, bukan karena kita ikhtiar kita jadi bisa sukses, tapi betul-betul karena kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, saya nggak bosan-bosan ya ngajak teman-teman semuanya untuk sebulan sekali minimal kita itu ikut SLC. Full 3 hari. Ya. Kita full 3 hari. lagi nih SLC nih. Iya, saya benar-benar merasakan pertolongan Allah itu ya dari SLC. Dari minus 20 miliar menjadi surplus lagi sampai ratusan miliar seperti sekarang ini. Lahirlah Best Corporation berarti setelah utang lunas itu. 2018 barulah muncul Best. Menghalangiku, namun hati ini takkan pernah gentar. Kan ku tapaki jalan penuliku dengan keyakinan di dalam kalbu. Kan ku raih masa depanku yang cerah, walau badai menerjang, takkan ku menyerah. Ku percaya mimpi ini kan jadi nyata bersama komunitas Sahara.